Oke, selamat malam, teman-teman teman-teman dan Bapak Dewo Made Bayu yang membimbing kami dalam mata kuliah keamanan jaringan, di Teknik Informatika Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan, mmm, melakukan take video dan mempresentasikan, UTS saya, UTS yang ditugaskan oleh Bapak Dewo Made Bayu sendiri. Nah, di sini kita lihat dulu, ini adalah laporan saya. Kita lihat soal nomor 1 dulu. Temukan L1 dan L1 sebagai round 1 menggunakan algoritma DES. Yang pertama berarti kita akan cari L1 dan L1 dengan algoritma DES dengan key yang sudah ditentukan adalah nama bapak sendiri itu baru. Terus saya akan tambahkan sini key-nya adalah seperti itu. Kemudian soal kedua, pada algoritma AES temukan round key 1 sampai dengan round key 10. Nah, ini adalah pencarian round key-nya. Nanti saya akan jawab kepada saya cara sekarang menghabiskan waktu. Dan yang ketiga ada temukan hasil dari round 1 menggunakan algoritma AES. Ini bersama dengan soal nomor 1, bedanya ini adalah AES, yang pertama adalah DES. Nah, sekarang kita lanjut, saya langsung ke PPT presentasinya. Oke, perkenalkan pertama, nama saya Gede Maharto Pamuji dengan NIM 19085611071 Teknik Informatika Universitas Udayana. Saya akan menjelaskan tentang UTS keamanan jaringan. Oke, yang pertama ada Data Encryption Standard atau DES. DES kita bisa lihat adalah diagram atau gambar alurnya seperti ini. Nah, bagaimana alur ini bekerja? Saya akan langsung jelaskan sambil jalan. Ini ada LI-1, nantinya misalnya kita adalah round 1 misalnya. Kalau round 1 jadi L1-1 sama L0. RI-1, TR1 kurang 1, ronde pertama TR0, R0. Nah, di mana kita mendapatkan L0 dan di mana cara mendapatkan R0, saya akan jelaskan sambil jalan. Nah, sini juga ada kuncinya 28 bit. Nah, sebenarnya kunci awalnya adalah sama seperti plaintext, bloknya juga 64 bit. Tapi nanti akan dipotong 1 bit pada setiap blok 8 bit, makanya nantinya akan 7 kali 8, 56 bit dibagi 2 menjadi 28 bit. Di sini nanti saya akan juga ajari bagaimana cara mencari C0 dan D0 sesuai jalan, dan bagaimana alur dari algoritma DES ini. Nah, ini adalah Vestal Zipper ya, salah satu di masanya adalah algoritma paling bisa dibilang hebat pada masanya yang diciptakan oleh Vestal. Oke, untuk DES. Plaintext-nya adalah Mahartam, nama Mahartam karena pada tugas UTS dia suruh mengambil bagian dari nama, saya ambil dari nama saya Maharta. Kemudian karena tidak cukup 64 bit, saya ambil M lagi, saya ulang M. Itu juga dengan key, karena key-nya sudah pas dengan nama Pak Bayu sendiri, Bayu. Pertama yang kita lakukan adalah konversikan kedua plaintext dan key ini menjadi hex. Bagaimana caranya? Kita bisa lakukan dengan jika kita mencari tabel ASCII di internet. Di sini saya tidak tampilkan di samping karena biar rapi, agak rapi lah PPT-nya. Kita bisa cari di internet tabel ASCII, M nilai ASCII berapa dalam hex, D berapa dalam hex, dan kita change ke sini. Atau mungkin jika ingin menggunakan kalkulator saja, tidak ingin manual, kita bisa saja langsung mengubah plaintext dan key ini menjadi binary key seperti itu. Nah, karena saya di sini ceritanya manual, jadi saya melakukan manual dengan tabel ASCII. Saya harus ubah dulu menjadi nilai hex, baru nilai hex ini saya akan ubah menjadi dalam binary. Oh ya, mohon maaf, ternyata saya inputkan. Nah, di sini ya tabel ASCII. Kita bisa lihat M sini ya, yang besar 4D. Nah, 4D A 41 dan seterusnya. Oke, setelah kita mengubah hex tersebut dalam binary, ini yang pertama kita akan memproses plaintext-nya dulu. Nah, ini plaintext dalam binary. Plaintext dalam plaintext Mahartam kita ubah jadi binary, ini dia.
Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan initial permutation atau IP dengan tabel IP. Nah, tabel IP ini memang sudah distandarisasi oleh pengguna DES, bukan pengguna ya, pembuat DES itu sendiri. Standarisasi oleh pembuat DES itu sendiri. Bagaimana cara kita melakukannya? Nah, kita ambil ini, examiner ini kita taruh sini biar lebih mudah ya. Dan IP, tabel IP kita terus ini. Oh, mohon maaf, mungkin saya ingin mengecek sesuatu dulu. Mengecek apakah saya sudah nyala, ya sudah, dan recording. Oke, sudah. Oke, mohon maaf atas gangguannya sedikit. Campuran slide kita lanjutkan. Kita lihat di sini bagaimana cara melakukan permutasinya, sangat mudah ya. Di sini ada plain text kita yang sudah menjadi binar, mahartam sudah menjadi binar, dan ini adalah tabel permutasinya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Kita lihat tabel baris pertama, kolom pertama adalah 58. Apa arti 58 ini? Nah, jika kita perhatikan, karena ini adalah plain text adalah blok 64 bit, ini semua jumlah dari angka binar dari plain text ini sebenarnya 64 angka, 64 bit ya. Sengaja saya pisahkan 888 seperti ini agar kita mudah menghitung. Nah, kita lihat sekarang, misalnya ini adalah angka ke-58. Kita cek di sini. Ini kan angka ke-64. Angka yang paling terakhir ini adalah angka kumpulan angka. Yang nomor 1 terakhir adalah 64. Nah, untuk mencari yang 58 kita hitung saja mundur. 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58. Nah, saya ada 1, makanya kita tulis 1 di sini. Kemudian kita lanjut ke nomor 50. Kita kembali lagi ke belakang, 64. Ini yang 64, 65, atau mungkin kalau itu terlalu lama ya, kita bisa lakukan dengan cara melompas saja. Kita tahu ini adalah 64 kelipatan 8. Jika kita mencari 50 berapa ini kelipatan 64, berarti ini adalah 58. Ada tiap kelipatan 8, 58. Berarti kalau kita dari depan juga bisa ya, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Nah, ini 48 yang 0. 48, 49, 50. Nah, angka 50 juga 1. Kemudian kita cari 42. 8, 16, 24, 32, 40. 41, 42. Nah, angka 1 lagi. Begitulah seterusnya sampai tabel initial permutation ini habis ya, sampai angka 7. Jika tidak percaya dan ingin mengecek, ini adalah hasil dari ini, kita cek saja nomor 7 ini apa nilainya. Di sini kan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Nah, ini. Nah, itu saya tidak akan melakukannya satu-satu, saya tidak akan, karena nantinya pasti akan menghabiskan waktu panjang sekali. Di sini sudah saya hitung secara manual, dan saya yakin ini sudah saya cek berkali-kali, ini sudah benar nilainya. Oke, kita dapatkan nilai dari IP, yaitu nilai plain text binar yang sudah kita lakukan initial permutation. Oke, kemudian untuk langkah kedua. Untuk langkah kedua, nilai initial permutation tadi kita akan bagi menjadi 2. Masing-masing sepanjang 32 bit. Nah, ini dia L0 dan R0. Oke, kita kembali ke slide yang tadi ya. Nah, ini dia L1, LI-1, dia L0 pada ini ronde pertama. R1, RI-1 ini R0. Nah, ini dia. Ini adalah hasil pembagian kita. Ini kita sedang berada di tahap ini. Nah, kita sudah bagi, kita dapat hasil L0-nya yang bagian atas dan R0 di bagian bawah. Nah, sini mungkin ada yang bertanya mengapa saya bagi menjadi 4-4 seperti ini. Nah, karena agar lebih mudah saja. Sebenarnya tidak, Pak. Karena kita kalau komputer melihat angka ini mungkin mudah gitu, tapi kita manusia kan tidak, sulit untuk melakukan operasi jika kita tidak bisa pisahkan seperti ini. Oke, langkah yang ketiga, kita sekarang beralih dari plain text ke key-nya. Nah, ini adalah key dari nama dosen pembimbing saya sendiri, Dewa Bayu, yang diubah menjadi bentuk heksadesimal aslinya. Nilainya adalah ini, 444, 557, 4142, 4159, 55. Kemudian saya ubah menjadi kunci dalam binar seperti plain text yang tadi. Oke, sudah dapat. Dan saya kumpulkan setiap 8 bit.
Sama seperti tadi, kenapa saya kelompokkan dengan 8 bit? Karena lebih mudah saja kita lakukan permutasi. Nah, langkah yang keempat, kita akan melakukan permutasi sama seperti maaf, saya cek jam sebentar. Sama seperti langkah yang tadi, langkah awal tadi, plain text yang tadi. Kita akan melakukan permutation, namun di sini namanya kita akan melakukan permutation choice atau PC. Nah, mengapa begitu seperti itu? Karena di sini langkah tadi kan mungkin ada yang bertanya tadi, kenapa bukannya tes mohon maaf, bukan, kenapa bukannya dash key-nya itu adalah 56 bit ya? Kenapa tadi saya memasukkannya 64 bit? Kan Dewa Bayu itu dijadikan bit adalah 64 bit. Nah, karena ini adalah langkah yang memotong key tersebut menjadi 56 bit. Jadi sebenarnya kalau kita menginput key-nya atau message dalam algoritma dash, jika saya input panjang seperti itu, panjang, nanti kan akan diambil setiap blok itu 64 bit, bukan nanti key-nya akan 56 bit seperti itu. Jadi diambil 64 bit, baru key tersebut akan menjadi coupless di sini menjadi 56 bit dengan tabel base PC1 itu permutation choice 1. Nah, mengapa bisa dari ini menjadi 56 bit dari 64 bit ini? Jika kita lihat sini 2, 4, 6, 7. Oh iya, ini 8, 7. Nah, kenapa ya? Nah, jika kita perhatikan di sini, coba saya lihat ya. Coba kita lihat. Ada angka 1, 2, biner kedua, biner ketiga, biner keempat. Perhatikan mouse saya. Biner kelima, biner keenam, biner ketujuh, langsung biner ke-9. Nah, mana biner ke-8-nya? Tidak ada. Nah, oleh karena itu, sebenarnya ketika kita melakukan permutation choice 1 ini, binar-binar terakhir di K ini, binar-binar terakhirnya akan dicoret atau menghilang ya. Karena pada tabel permutation choice 1 ini, setiap kelipatan 8 tidak ada. Nah, sama seperti tadi, cara permutasinya mudah. Angka ke-57, binar ke-57 apa, kita masukkan ke 14, 49 apa, kita masukkan ke 14, dan seterusnya. Oke, setelah kita dapatkan coupless-nya, atau coupless ini adalah key yang sudah dilakukan permutation choice menjadi hasilnya 56 bit. Nah, mungkin kalau Anda yang teman-teman yang menyimak dengan baik, pasti tahu langkah selanjutnya apa. Nah, setelah jadi 56 bit, yaitu membaginya menjadi 2. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin tadi kan saya sudah jelaskan di sini bagaimana cara mencari C0 dan D0 jika teman-teman memperhatikan dengan baik. Ini 28 bit, yang dari awalnya 32 bit menjadi 28 bit dibagi 2 di sini. Oke, setelah kita bagi 2 menjadi bagian kiri dan kanan C0 dan D0, apa yang kita lakukan adalah mencari C1 dan D1-nya. Umumnya kalau pada algoritma dash, kita akan mencari C1 sampai C16 ya. Kayak di sini ada tulisannya Cn-1 dan Dn-1. Sifatnya itu wrapping atau round shift. Nah, bagaimana sifatnya itu nanti dia pada round 2 akan berpatokan pada C1 dan D1-nya, bukan C0 dan D0-nya. Kalau pada round 3, kalau berpatokan pada C2 dan D2. C2 dan D2 kalau round 3. Nah, karena di sini kita hanya mencari, saya sendiri hanya mencari pada soal UTS disuruh hanya mencari hasil dari L1 dan L1, maka saya akan mencari C1 dan D1-nya saja. Apa itu arti dari round shift? Misalnya ini channel ya. Round shift ke kiri pada round pertama. Saya hampir lupa menjelaskan ini. Nah, pada ronde pertama nanti akan dirotasikan sebanyak 1 kali, ronde kedua 1 kali, ronde ketiga 2 kali, dan seterusnya. Nah, ini kan kita mencari C1 berarti ronde pertama hanya dirotasikan sebanyak 1 kali. Nah, jika teman-teman ingin mencoba melakukan algoritma dash, instruksi dash sampai akhir, nah bukan sampai L1 dan L1 saja, mungkin bisa mencoba melakukannya dengan tabel ini. Nah,
karena saya mencari C1 dan D1 saja, ketika kita bisa lihat C0 sih, 0 akan pindah ke belakang ke sini, dan yang lain akan pindah ke depan sekali. D0 juga begitu. 0 ini akan pindah ke belakang sini, yang lain akan pindah ke kiri sekali. Nah, jika kita lihat sebagai patokan, lihat saja ini, di belakang 0-nya pertama ada 2, dari kedua C0 dan D0. Pastinya nantinya akan menjadi 3, seperti itu. Nah, jika kita buktikan, hasilnya seperti ini. 0 yang paling depan ini ke belakang sekali. Kalau misalnya round 3, misalnya kalian bisa pada 2 kali, tapi patokannya C2 dan D2. Karena dia cari C1, satu kali saja. Satu kali ke sini, 0, 3. D0 satu kali ke sini, 0-nya 3. 0-nya ada 3 nih, hasilnya di bawah. Ini yang lainnya pindah ke depan. Seperti itu, mudah saja sih. Ini yang paling salah satu yang termudah. Langkah dash yang termudah. Nah, setelah kita dapat C1 dari 1, kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya baru C1 dan D1 ini kita gabungkan. Kemudian kita kembali melakukan permutation choice. Nah, ini akan kembali memotong kunci tersebut menjadi 48 bit. Kita gabungkan, kita lakukan lagi permutation choice, sama seperti yang tadi, bedanya hanya beda di tabel ya. PC2 ini tabelnya, ini juga adalah tabel hasil terstandarisasi, jadi tidak perlu dihafalkan. Inilah nilai baku dari pembuat dash. Oke, kita mendapatkan hasil K1 untuk K1. Jadi hasilnya terlebih. Langkah selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dash lagi. Setiap blok plain text akan dilakukan chippering atau n-chippering sebanyak 16 kali putaran. Di sini saya akan hanya melakukan satu putaran karena hanya mencari L1 dan R1. Namun jika teman-teman ingin melakukan enkripsi gitu, misalnya mahartam 2 kali, itu kan berarti kan 6428 bit ya, gininya plain text-nya. Maka setiap blok 64 bit berarti mahartam pertama dan mahartam kedua akan dilakukan chippering sebanyak 16 kali putaran. Nah, putaran yang akan saya jelaskan di sini. Oke, seperti itu. Namun saya akan melakukan hanya satu kali putaran pertama saja sebagai contoh. Dan karena juga di soal UTS hanya mencari L1 dan L1 saja. Nah, setiap putaran chippering menggunakan, mohon maaf nih tipu ya, menggunakan Vestel chipper. Nah, di sini ya, yang sudah saya perlihatkan tadi. Nah, ini dia Vestel chipper. Vestel chipper yang secara matematis dinyatakan sebagai ini. LI, sini kita mencari L1 ya, berarti RI min 1, berarti R1 min 1, berarti L1 akan mengambil nilai dari R0. Oke, kita kembali lagi. Kita bisa lihat sini. Nah, ini L1, ini kan L1 ya. Kalau ini LI. L1, salah I-nya 1, L1 maka langsung diambil dari R1 min 1. Oke, L1 langsung diambil dari R0. Maka nilai L1-nya sebenarnya sudah kita dapatkan ya, mencari R1-nya ya agak ribet. Nilai L1-nya itu adalah R0-nya. Sudah kita dapatkan di sini tadi. R0-nya. Ini L1-nya nanti akan ini nilai. Sedangkan untuk R1-nya kita harus menggunakan formula ini. L0 akan dieksorkan dengan Vestel chipper. F RI min 1 K1. Nah, K1-nya kan sudah kita dapatkan tadi, RI min 1 R0-nya sudah kita dapatkan tadi. Baru kita akan lakukan ini otomatis ini. Untuk menghitung RI, kita harus cari dulu hasil dari fungsi F terlebih dahulu. Untuk menghitung RI, kita harus cari hasil fungsi F seperti yang sudah dijelaskan. Sedangkan untuk menghitung fungsi F, kita pertama harus memperluas blok dari plain text. Yang tadinya 22 bit menjadi 48 bit dengan tabel I, namanya fungsi I. Apa itu fungsi I? Expansion, panggilannya adalah expansion. Nah, kita bisa lihat di langkah selanjutnya. Ini R0 yang tadi kan. Ini RI min 1, kita mencari round pertama, round 1 kurang 1 R0.
R0 yang tadi akan kita masukkan ke dalam tabel expansion, yaitu tabel I. Nah, bagaimana expansion ini bekerja? Kok bisa yang tadinya 32 bit menjadi 48 bit begitu? Nah, jika kalian teman-teman perhatikan, di sini adalah ada beberapa bit yang diulang. Ya, ada 5 diulang, 5 ada 2 kali, kemudian ada 32 2 kali, 1 diulang 2 kali. Nah, dari sanalah yang dimana kita bisa lihat di blok yang putih ini, lihat blok yang putih yang awalnya dari 4 ke 8 yaitu 32 bit menjadi, kita hitung semua blok adalah 6 dikali 8, yaitu menjadi 48 bit. Terus setelah kita permutasikan sama aja caranya seperti tadi, kita permutasikan, kita ambil yang ketiga, angka 32, pindah ke 22, 0, terus ini 1, 0, terus ini. Hasilnya E ekspansi dari R0 adalah ini, yang sudah saya tuliskan. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan menghasil hasil XOR dari R1 min 1, dalam hal ini R0 dan K1. Kita akan XOR-kan dia. Nah, ini dia, XOR dari ini, Result Keeper. XOR-kan, saya dapatkan hasil seperti ini. Oh iya, nah bagaimana cara melakukan XOR pada biner? Saya akan jelaskan sedikit di sini, dan pada heksadesimal. Saya jelaskan sedikit, mohon maaf saya ngecek relasi. Oke, sini dia. Bagaimana cara misalnya hex ya? Untuk hex mungkin nanti akan saya jelaskan mengubah hex menjadi biner. Kita akan mengubah bagaimana cara melakukan XOR pada biner. Nah, XOR itu adalah kepanjangannya adalah exclusive OR. Nah, jika di Indonesia kan sudah jelas ya, adalah OR yang eksklusif, hanya OR. Nah, jika OR biasa, satu dengan satu kan pasti hasilnya satu ya. Nah, namun jika eksklusif OR, namanya eksklusif OR, artinya hanya yang berbeda. Eksklusif OR. Maka jika nilainya berbeda, hasilnya satu, jika sama, hasilnya 0. Walaupun satu dengan satu, bisa dilihat sini ya. Satu dengan satu, hasilnya 0. Nah, untuk XOR biner kan XOR biner jadi mudah saja ya. Jika nilainya berbeda, nilainya 1 dan nilainya sama, hasilnya 0. Oke, selesai XOR. Nah, dan terdapat hasil XOR-nya. Saya akan membaginya menjadi 6 bit 6 bit. Mengapa begitu? Karena setiap 6 bit dari hasil XOR yang tadi, K1 XOR dengan ER0, akan kita substitusikan dengan tabel SBox. Dan setiap kelompok 6 bit ini ada S1, mohon maaf, B1, biner ya, biner 1, biner 2, biner 3, biner 4, biner 5, biner 6, menuju biner 8, maksudnya bukan urutan bit 8, maksudnya blok biner 6 bit 6 bit, 6 bit blok 1, 6 bit blok 2, dan seterusnya. Setiap blok biner ini akan memiliki S-box-nya masing-masing. Saya akan perlihatkan tabel S-box-nya masing-masing di sini secara sekilas. S1-nya S-box-nya, S2 S-box-nya, S3 S4 ini S-box-nya, S5 S6, dan seterusnya. Teman-teman jika ingin mencoba bisa mencari tabel Xbox-nya di internet atau di search engine. Karena ada banyak sekali. Oke, mohon maaf saya lupa masuk ke mode slideshow lagi. Kita akan masuk lagi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung S1 B1. Saya akan mencontohkan satu, yaitu kita akan menghitung hasil dari S1 B1 atau substitusi dengan 6 bit pertama. Kita lihat 6 bit pertama dari K1 di XOR, hasil K1 XOR dengan ekspansi R0 dengan menggunakan tabel S1. Nah, itu dia perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau blok pertama dengan S-box pertama, kalau blok kedua dengan S-box kedua, dan seterusnya. Karena saya akan mencontohkan dengan 6 blok yang pertama, 6 bit pertama. Maka itu kan di S-box-kan dengan S1. Nah, ini tabelnya. Oke, bagaimana caranya? Pertama, untuk mencari barisnya, kita ignore 4 bit di tengahnya. Kita lihat saja seperti ini. Nah, baris awal dan baris akhir. Nah, baris awal dan baris akhirnya, jika kita 1 dengan 0, 1 0, bit 1 0 berapa nilainya?
teman-teman yang tahu 10 itu adalah 2 pangkat 1 ditambah dengan 2 pangkat 0 ada 0. Karena adanya 2 pangkat 1 saja ya, 2 pangkat 1 aja yang nilainya 1, maka 10 biner jadikan desimal nilainya adalah 2. Maka kita akan highlight baris 2 ini sebagai mencontohkan yang mudahnya. Kemudian setelah kita mendapatkan barisnya, yang kita ignore sekarang giliran. Yang kita ignore sekarang baris awal dan baris akhirnya, dan kita lihat saja baris tengahnya. Untuk mencari kolomnya, kita akan lihat lagi nih, berapa binernya nih. 0, 1, 1, 0. Apa artinya 0, 1, 0? Artinya 0, kenapa 0? Karena yang paling depan 0, ditambah 2 pangkat 2, tambah 2 pangkat 1, tambah 0. Nah, ini dia. Hasilnya 6. Kita highlight lah kolom ke-6. Nah, kita lihat di perbatasan, maka nilai hasil dari Xbox-nya adalah 2 desimal. Kita jadikan biner yaitu 0010. Oke, seperti itu. Nah, ini dia 0010 hasil dari Xbox substitusi biner 1 nih, ambil pertama dengan S1 hasilnya 0010. Dan kemudian lakukanlah hal-hal tersebut, bukan hal-hal tersebut ya, langkah tersebut pada bit 6 blok bit yang lain, 6 blok ini, 6 blok ini, 6 blok ini dengan Xbox-nya masing-masing tentunya ya. Jadi kalau yang kedua dengan Xbox 2, bahkan blok terakhir yaitu blok ke-8 dengan Xbox ke-8 seperti itu. Maka saya sudah hitung secara manual ya daripada videonya. Saya tidak akan mungkin memperlihatkan semuanya secara manual seperti ini, karena akan sangat panjang sekali videonya. Maka inilah hasil dari substitusi. Nah, langkah yang ke-11 yang kita lakukan, maka hasil substitusi tersebut akan kita lakukan lagi permutasi dengan tabel P. Tabel P ini juga sudah tabel baku dari pembuat dash itu sendiri. Nah, setelah disubstitusikan, kita dapatkanlah hasil dari, akhirnya kita dapatkan hasil dari Vestelnya. Fungsi Vestelnya itu ini. Biner di bawah. Oke. Dan terakhir, kita lihat di sini, kita sudah dapat Vestelnya, apa yang kita lihat? Apa yang kita lakukan untuk mencari R1-nya? Kita XOR-kan, untuk mencari R1, jika I-nya 1, kita akan mengeksorkan hasil dari Vestel dengan L1 kurang 1 dengan L0. Yang terakhir kita lakukan adalah hasil dari Vestelnya kita XOR-kan dengan L0. Cara XOR kan sudah saya beritahu tadi, saya jelaskan tadi, maka inilah hasilnya R1. Nah, jika untuk teman-teman yang ingin melanjutkan langkah dash-nya, R1 nantinya akan menjadi L2 pada round selanjutnya. Kita lihat lagi ya. Kita lihat tadi. Nah, sini dia. apa namanya? R0 menjadi L1. Nanti kan kalau misalnya ini misalnya ini L2 ronde kedua, L2 ini akan menjadi XOR-nya, sedangkan R2 nantinya akan menjadi L3 seperti itu. Mohon maaf, R1 akan menjadi L2. Yang melanjutkan, R1 akan menjadi L2 pada round selanjutnya. Tadi akan seperti ini, itu seperti itu. Kemudian untuk menghitung R2, sedangkan untuk menghitung R2, formulanya adalah sama seperti tadi, kita transferkan dia ke formula ke LI-1 seperti itu. Dan seterusnya hitung menjadi 16 putaran. Sedangkan L2 sudah kita dapatkan L3 itu kan didapatkan dari R2. Sama seperti tadi. Nah, seperti pada gambar urutan dash yang saya perlihatkan di awal, tadi sudah saya kembali. R0 langsung turun menjadi nilai L1. Nah, R1 sudah kita dapatkan, L1 juga kita dapatkan adalah nilai dari L0-nya. Maksud saya R0. Nah, saya dapatkan hasil seperti ini. Mungkin saya pause sebentar sini agar Bapak Dewa Bayu bisa mengecek jawaban saya. Tapi saya yakin jawaban saya sini sudah benar. Nah, saya sudah cek berulang-ulang. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke soal nomor 2, yaitu ICE Advanced Encryption Standard. Oke, mungkin sedikit atau mungkin tidak perlu
karena ini sudah saya pernah jelaskan di tugas sebelumnya, tapi kan saya briefing sedikit. Garis besar algoritma Rijindel atau algoritma AES beroperasinya pada blok 128 bit yang kita akan gunakan sekarang ya, contohnya dengan kunci 128 bit sebagai berikut. Yang pertama ada add round key, yaitu melakukan XOR antara state awal plaintext state awal dengan cipher key. Tapi ini juga disebut dengan initial row. Kemudian adalah putarlah sebenarnya NR min 1 kali. Proses yang dilakukan setiap putaran adalah ini. Ada sub bytes, ada shift rows, ada mix column, ada add round key. Saya tidak akan bacakan artinya karena saya akan jelaskan juga nanti akan lakukan secara praktik. Kecuali pada final round ya, pada round ke-16 kita tidak akan skip mix column. Nah, seperti ini. Seperti ini alur dari AES. Pertama ada state atau plaintext awal akan di add round key, di XOR-kan dengan cipher key. Key-nya kita dapatkan initial state, bukan initial state. Pokoknya state yang sudah di cipher key, add round key ada initial state awal setelah di add round key. Kemudian baru akan dilakukan sub byte, shift rows, mix column, dan add round key selama 15 kali. Baru di round ke-6. Oke, mohon maaf, saya agak sedikit lupa jadi ya. Saya dash. Maaf, sebanyak 9 kali, karena AES kan 10 kali putarannya. Berbeda dengan dash. Saya agak lupa sedikit. Akan dilakukan sebanyak 9 kali, dan kepada round ke-10, jadi round 10, akan di skip next column ya. Oke, gambar rinjaunya punya 3 parameter, sama seperti algoritma cipher pada biasanya, ada plaintext, ciphertext, dan key. Oke, ini kita skip saja karena saya sudah pernah jelaskan di tugas sebelumnya. Yang ini yang penting ya, plaintext untuk blok 128 bit ukuran state-nya 4x4 seperti ini. Nah, kita akan praktek. Misalkan plaintext-nya adalah Mahartama karena 128 bit ya, karena 2 kali lipat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 kali lipat dari dash. Makanya saya perlu menduplikasikan nama saya, begitu juga dengan nama dosen pembimbing saya, Bapak Nur Bayu. Saya duplikasikan 2 kali agar memenuhi kebutuhan algoritma. Oke, yang pertama adalah jadikan plaintext dan key dalam bentuk hex. Bedanya di sini dengan dash tadi, kita tidak perlu lagi konversikan ke binary. Dan setelah kita konversikan dengan hex, konversikan ke hex dengan tabel ASCII di kanan ini, kita masukkan ke dalam matrix states, gitu misalnya, matrix state 4x4. Ini adalah hasil dari plaintext-nya, kita tulis Mahartama ke bawah ya, ke bawah, untuk memasukkannya ingat ke bawah, bukan ke samping. Ini adalah hasilnya. Nah, sebelum melakukan enkripsi, pertama kita harus menyiapkan round key dari key tersebut terlebih dahulu. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 2 saya, untuk Bapak Nur Bayu, bagaimana mencari R1 sampai dengan R10. Oke, yang pertama saya sudah menyiapkan ini, key kita bawa sini. Saya sudah siapkan bagaimana cara mencari R1. Nah, pertama kita tuliskan saja WI di atas dari matriks yang kolom yang mau kita cari. Dan ini adalah WI-1-nya. Kenapa saya tuliskan WI-1 di sini? Agar mudah sebagai guide fit. Yang pertama adalah kita turunkan WI-1. WI ini adalah kolom yang mau kita cari. Kita turunkan WI-1. Nah, untuk aturan ini hanya berlaku pada setiap kolom pertama pada R1 R2 tadi. Jika masih kurang jelas, nanti pasti akan jelas ya. Sesuai dengan jalan, sesuai saya jelaskan dan praktekkan. Yang pertama kita lakukan adalah route word, atau rotasikan word WI-1 ini. Ini adalah rotasinya. 42 akan menjadi ke bawah, 41 kan ke atas, 49 ke atas, 55 ke atas. Nah, ini hasil word-nya. Kita bisa lihat, 42 ke paling bawah,
part 1, part 9, 55 ke atas. Nah, seperti ini. Jika ini bisa dibandingkan ya, saya pelan-pelan. Setelah di road word, nah seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan mensubstitusikan hasil road word dengan S-box. S-box ini adalah juga S-box dari sudah nilai baku dari pencipta AES, Jindal. Dan kita lihat gimana cara substitusinya, mudah saja. Kita lihat part 1 sini, ada baris keempat, kolom pertama. Nilainya 83, 83. Dan 59 ada baris kelima, kolom 9 CB. Nah, terdapat seperti itu dan seterusnya. Nah, setelah itu, tuliskanlah WI-4. Nah, ini harusnya ditulis dari awal ya, tapi saya akan tuliskan sini baru saja. Kita mendapatkan semua hasil dari sub S-box-nya. Kemudian kita turunkan WI-4 dan kita ambil dari tabel RCON. Inilah tabel RCON namanya. Tabel tiap ronde. Nah, tabel tiap ronde ini akan kita XOR-kan. XOR-kan WI-4 dengan WI-1 yang sudah di road word, kemudian bisa S-box-kan. Dan kita akan XOR-kan juga dengan R1. R1 kan 01, 00, 00. Nah, kenapa R1? Karena di sini kita akan mencari R1. Ini kan R1 ya, round key pertama. Jika kita mencari round key pertama, maka pakai R-con yang ini. Jika mencari round key kedua, pakai R-con yang kolom 2. R3 pakai R-con yang kolom 3, dan seterusnya. Nah, saya dapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian kita dapatkan WI-nya, kita dapatkan kolom pertama dari R1. Apa yang harus dilakukan? Nah, untuk WI selanjutnya, WI pada kolom kedua, ketiga, keempat, pada R1, begitu juga dengan R2, 2, 3, 4, begitu juga dengan round key ketiga, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 itu jauh lebih mudah pada kolom pertama. Ya, lebih mudahnya bagaimana? Yaitu dengan cara tinggal kita turunkan saja WI-1 dan kita turunkan saja WI-4 dan kita XOR-kan saja. Hasilnya masukkan hasilnya diturunkan WI-1, WI-nya di sini, WI-1 seperti ini, WI-4-nya ini, kita turunkan, XOR-kan, dapat hasilnya sekarang WI ke sini, berarti WI-1-nya ini, dan WI-4-nya ini, kita turunkan, XOR-kan, dapat hasilnya. Seperti itu. Nah, sini proses ini sudah saya presentasikan dan ajarkan tadi kepada teman-teman. Bisa teman-teman ulang sebanyak 10 kali untuk mencari R1 sampai dengan R10. Tentunya jangan lupa ya, ini jangan lupa. Jika untuk setiap kolom pertama tidak akan semudah ini. Tidak akan semudah di kolom 2, 3, dan 4. Tinggal turunkan WI-1 dan WI-4, eksporkan dapat hasilnya. Tidak seperti ini. Ingat pada setiap kolom pertama seperti yang ini dan ini. Kolom pertama pada setiap round key, pertama harus di road word terlebih dahulu. Kemudian turunkan WI-4 dan kemudian gunakan R-con kedua. Jika R kedua ya, R-con kedua. XOR-kan ketiganya baru bisa mendapat. Oh ya, jangan lupa juga substitusikan hasil road word dengan S-box. Baru kita mendapatkan hasilnya dari kolom pertama. Sedangkan untuk kolom 2, 3, 4 sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, tinggal turunkan kemudian XOR-kan. Turunkan WI-1 dan WI-4 yang turunkan. Seperti itu seperti. Nah, saya tidak mungkin juga mencontohkan setiap round-nya. Ini sudah berapa? Sudah video sudah cukup lama, jadi saya akan tampilkan saja hasil perhitungan saya. Ini perhitungan saya untuk tugas UTS dosen PMB saya dari Bapak di Rumah Dayu. Inilah hasil saya, Pak. R1 sampai R10. Bisa saya pause sebentar, mungkin untuk Bapak screenshot dan mungkin diperiksa. Oke. Oke, untuk selanjutnya, oh ya, ini juga sekaligus soal nomor 3 ya Pak. Soal nomor 3 mencari round key pertama dari AES. Nah, ini sudah pertama dari step awal saya sudah mencari R1 sampai R10-nya gitu. Jadi dari awal juga sudah sudah melakukan konversi, sudah mencari state awal belum ya, belum mencari round key dulu. Nah, inilah baru setelah ini sudah sekaligus menjawab soal nomor 3, yaitu mencari hasil round pertama.
Oke, ini lanjutannya. Nih soal nomor 2 sudah selesai di jawabannya. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, sini apa yang tadi kita lakukan sini adalah mencari R1 sampai R10. Di sini tidak ada terlihat karena sudah dianggap kita mencari dari luar ini. Yang pertama kita lakukan adalah R round key dari AS. Nah, R round key ini adalah pengkalian XOR antara shipper key dengan state plain text. Nah, ini dia yang sudah kita dapatkan tadi ya, sudah kita ubah menjadi hex. Kita XOR kan, saya dapatkan hasil seperti ini. Nah, bagaimana cara mengeksporkan hex? Mungkin seperti itu ada yang bertanya ya. Bagaimana cara mengeksporkan? Nah, saya akan contohkan sini sekarang. Misalkan sini ada berapa ya? Kita hapus ini. Ada angka, kita eksporkan 41 dengan 44. 41 dengan 44 cara eksporkan. Nah, ini adalah angka hexadesimal. Pertama kita ubah menjadi binary. Di binary berarti 4 adalah 00, bukan 0100. Bukan 0, ya, 0100. Dan 1 adalah 0001. Sedangkan kalau 44 nilainya adalah 0100, 0100. Nah, tadi kan sudah saya ajarkan cara XOR-kan biner, jadi mudah saja ya. Pertama kita ubah dulu menjadi biner, baru XOR-kan saja. Hasilnya berarti 0000, 0101. Oke, kita hexkan, hasilnya adalah 05. Nah, ini dia, lihat hasilnya 41 dengan 44 diXOR-kan hasilnya 5. Nah, seperti itu caranya untuk mengeksorkan antara hexadesimal. Pertama ubah saja dulu jadi biner, baru kita hexkan, baru kita eksorkan, baru ubah lagi menjadi hexadesimal. Itu sudah saya dapatkan. Oke, maaf saya mengecek lagi kursinya. Karena mic saya jelek ya, saya harus menggunakan versi ini. Ya, saya memperhatikan durasi. Oke, subbytes dengan SBox. Oke, setelah kita melakukan R round key, kita sudah dapat initial round state lah namanya ya. Ini, kita sudah dapatkan ini. Oke, kita perlu melakukan subbytes namanya, ini dia. Langkah ini, pertama, subbytes. Subbytes ini sama menggunakan SBox yang sudah kita gunakan tadi pada pencarian round key. Caranya juga sama ya, berarti 09, baris 0, 09, 01, dan seterusnya. Dan hasilnya saya dapatkan seperti ini. Tidak perlu terlalu lama sini karena ini konsepnya juga sama seperti round key tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan hasil dari subbytes tersebut akan kita lakukan shift rows. Apa itu shift rows? Kita akan melakukan rotasi sebanyak 1 byte pada baris 2, baris 3, dan baris 4 pada hex. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin atau teman-teman yang kurang tahu, hex 1 hexadesimal seperti ini, F2 hexadesimal ini, akan memiliki nilai 8 bit. Karena ini coba Anda convert hexadesimal ini menjadi binary. Pasti hasilnya akan menjadi 8 angka binary, 8 bit. Makanya berarti satu kotak ini, satu kolom ini akan memiliki nilai 1 byte. Nah, 1 byte itu 8 bit, seperti itu. Maka setiap baris kedua akan di-rotate ke kiri sebanyak 1 byte atau 1 kotak, sedangkan baris ketiga akan di-rotate sebanyak 2 kotak, dan baris ketiga akan baris keempat, maksudnya, mohon maaf, jadi berarti baris 2 akan di-rotate sebanyak 1 kotak, terus 1 byte, baris ketiga akan di-rotate sebanyak 2 byte, 2 kotak, dan baris terakhir akan di-rotate sebesar 3 byte atau 3 kotak. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dari mana mendapatkan ini? Ini memang baku dari algoritma X. Kita bisa lihat 59 ke 1 sekali, di 7 kan pindah 1 byte, 3 kan juga pindah 1 byte. Pas seperti ini hasilnya F2, ke belakang sekali, 2. C0 AD47FA 2 kali, C0 2 kali, pasti dia ke arah 47. Dan AD 1 2 kali, di sini. Dan 47 2 kali, to the power 2 byte, kan menjadi paling depan, dan seterusnya. Itu over 3 byte juga seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini, shift rows.
Kemudian kita akan menuju ke langkah yang paling sulit dalam AS, atau mungkin bukan paling sulit ya, sebenarnya tidak terlalu sulit jika sudah mengerti, namun paling panjang dan paling ribet. Ini adalah langkah yang paling lama saya kerjakan. Kita bawa ini, hasil dari Cifrus ke sini, dan kita akan kalikan atau mix kolom dengan matriks ini. Ini adalah matriks baku juga, ini dari pembuat AS. Ini berarti memang nilainya seperti ini. Hampir sama dengan Xbox ya. Xbox kan memang nilainya seperti itu. Nah, ini memang matriks ini untuk mix column juga nilainya seperti ini. Kita bawa hasil dari Cifrus tadi, matriksnya, kita kalikan dengan mix column. Nah, untuk sebagai contoh, ini cara perkaliannya sama dengan perkalian matriks ya, baris kali kolom. Baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Seperti itu, sama seperti perkalian matriks. Jadi, sebagai contoh, saya akan mencontohkan baris pertama dengan kolom pertama, agar tidak bingung. Nah, bagaimana notasinya kan jadi seperti ini. 2 dikali 1, di-XOR-kan dengan 3 dikali 59, di-XOR-kan dengan 1 dikali 47, di-XOR-kan dengan 1 kali FA. Nah, tentunya sesuatu yang dikali 1 maka menjadi dirinya sendiri. FA kali 1 FA, 47 kali 1, 47. Dan ingat, inilah perkalian hex ya, bukan perkalian desimal. Nah, lalu bagaimana cara mengalihkan hex 02, nilai 02, dan nilai 03? Nah, sini walaupun harusnya 02, 01 kita sudah tahu nilai pastinya 02 ya. Namun saya akan contohkan. Sebagai contoh, saya tidak akan langsung melakukan itu. Bagaimana caranya perkalian dengan 02. Nah, seperti ini caranya. Inilah aturannya. Jika kita melakukan perkalian dengan 02, perkalian hex, mix kolom ini, bit shift ke kiri, jika most important number, dia sama dengan saya tipu. Kurang, jika most important number-nya adalah 0. Sedangkan bit shift ke kiri kemudian diikuti dengan operasi XOR dengan 0001, 1001. Ini jika dihexkan 1B, jika most important number 1. Nah, kita bisa lihat angka 1 ini jika kita binarkan menjadi 00000001. Nah, jika kita bit shift ke kiri, jika most important number-nya adalah 0, maka kita tinggal bit shift ke kiri. Apa itu bit shift? Bit shift adalah kita rotasikan sekali ke kiri, beda dengan rotasi pada dash-nya, di mana pada dash jika angka yang paling kiri akan menuju ke paling belakang, seperti itu ya. Di sini adalah sifatnya adalah bit shift, di mana yang paling kiri itu hilang begitu saja, dan teman-temannya yang belakangnya akan maju ke depan, dan yang paling belakang akan diubah menjadi mohon maaf, akan disisipkan angka 0 seperti itu. Kita lihat. Ini hasilnya adalah 02 ya. Dan sebenarnya adalah 02, tapi kita akan buktikan di sini. Kok bisa hasilnya adalah 02? Jika kita ini bit shift ke kiri, bit shift, sudah saya jelaskan bit shift-nya tadi konsepnya. Semua dibawa ke kiri, yang paling depan hilang, paling belakang sisipkan 0. Maka maka kalau kita lihat sini, binarnya jika kita ubah menjadi hex kan sama saja hasilnya dengan 02. Nah, berarti rule perkalian dengan 02 dengan rule perkalian 1 ini konsisten ya. Lihat 2 kali 1 pasti hasilnya 2. Jika kita gunakan ini juga kita manual, kita bit shift ke kiri, hasilnya juga adalah 2. Nah, lalu bagaimana dengan perkalian 3? Gitu. Saya akan jabarkan, misalnya 3 kali 59 ini, kita jabarkan seperti inilah jadinya. 3 kali 59 akan menjadi 2 dikali 59 di-XOR-kan dengan 1 kali 59. Nah, seperti ini perkalian si 3 aturannya. Dan caranya sama seperti tadi ya. Kita ubah dulu 59 ini menjadi biner. 1 kali 59 pasti hasilnya 59. Kita ubah jadi biner. 59 kali 2. Karena ini most important number-nya adalah 0. Tinggal kita bit shift ke kiri. Tidak perlu kita XOR-kan dengan 1 bit. Maka kita akan bawa ke kiri sekali. Sisipkan angka 0 di belakang. Seperti itu. Kemudian kita XOR-kan dengan 59. Hasilnya adalah 1110, 1011. Nah, begitulah caranya perkalian dengan 3 dan 2. Sudah saya jelaskan dengan mix column. Dengan sini terlihat mudah ya, karena saya sudah menuliskan hasilnya, namun kalau membuat sendiri pada PPT dan laporan sebenarnya ini sangat mudah, waktunya sangat lama. Itu maka
karena videonya juga sudah panjang, maka saya hanya akan mencontohkan sekali saja. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari semua perkalian ini, baru kan kita XOR-kan satu sama lain. Ini ya, kita dapatkan hasil dari semua ini, kita ubah menjadi hasilnya, kita ubah menjadi biner, saya ubah menjadi biner, 47 saya ubah menjadi biner, XOR-kan, dan baru kita jadikan hex, nilainya akan menjadi 54. Nah, kita akan sisipkan 54 di sini. Nah, yang untuk yang lain juga seperti itu. Saran saya, lakukanlah baris kali kolom terlebih dahulu. Pertama misalnya kolom ini, lakukanlah baris itu, baris 1 kolom 1 dapat hasil 54, kemudian baris 2 kolom 1 dapat hasil 40, dan baris 3 kolom 1 dari matriks 2 hasilnya C3, kemudian baris 4 kolom 1 baru hasilnya F2. Lakukanlah setiap kolom yang kanan satu-satu terlebih dahulu, habiskan baris di baris kiri ini. Saran saya seperti itu. Saya dapatkan hasil sini. Kemudian langkah terakhir, mungkin agar tahu kita sampai mana ya, mungkin kembali ke sini. Nah, tadi kita sudah submit, setelah shift terus, kita mix kolom, langkah terakhir adalah add round key. Nah, sini karena ini kan baru ronde pertama ya, baru ronde putaran pertama. Bisa lihat, kita akan menggunakan round key pertama yang sudah saya hitung tadi. Untuk soal kedua, ini adalah round key pertamanya. Jika kita cek lagi, nah ini dia round key pertamanya. R1, ini saya lupa taruh R1 sini. Nah, ini dia. Nah, hasil dari mix kolom tersebut, kita akan add round key. Nah, add round key ini kita XOR-kan dengan R1. Berbeda dengan add round key yang di awal, di mana initial state di XOR-kan dengan secret key. Sedangkan sini add round key yang di tengah sudah kita mulai di putaran, maka hasil mix kolom akan kita XOR-kan dengan round key 1, R1. Hasilnya adalah ini, di kanan ini. Nah, jika teman-teman ingin mencoba sampai dengan hasil akhir, coba hasil akhir, lakukanlah step sini berulang-ulang kali dengan initial state-nya ini sekarang. Jadi untuk ronde 2, initial state yang kalian pakai adalah ini. Initial state yang kalian pakai adalah ini. Nah, seperti itu. Nah, saya sudah mendapatkan hasil round dari pertama. Sini dia. Saya sudah lakukan add round key. Nah, sini saya sudah mendapatkan hasil dari yang pertama. Untuk tugas UTS saya. Jika teman-teman ingin mencoba sampai akhir, maka teman-teman bisa menggunakan ini adalah hasil dari ronde pertama. Ini adalah menggunakan ini untuk ronde kedua. Dan ingat add round key-nya jika sudah putaran kedua gunakanlah R2 dan seterusnya. Jika putaran ketiga gunakan R3. Jangan lagi pakai ini kan R1. Nah, sepertinya cukup segitu saja presentasi dari saya untuk UTS saya, untuk tugas UTS saya. Saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekali lagi saya Maharta, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Made Bayu yang sudah membantu.